Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlia dengan NPM 234110008VM dengan mata kuliah Manajemen Keuangan kelas MNJ 22A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen produksi. Manajemen produksi mempunyai tujuan yang dimana memberikan pengenalan dan wawasan tentang sistem produksi dan manajemen produksi serta ukuran kinerjanya. Lalu memberikan pengetahuan tentang keputusan yang perlu dilakukan di dalam manajemen produksi serta ruang lingkungnya. Lalu memberikan pengetahuan tentang kaitan antara strategi bisnis atau korporasi dengan strategi. Pengertian manajemen secara umum ialah kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus dalam membentuk organisasi. Manajemen adalah merupakan proses membuat perencanaan, lalu mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasinya, dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Lalu, produksi adalah suatu kegiatan yang mengelola bahan baku atau bahan belum jadi menjadi barang jadi. Jadi, manajemen produksi adalah suatu proses perencanaan dan pengorganisasian suatu kegiatan dalam mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, definisi manajemen produksi menurut para ahli itu ada yang pertama menurut oleh Agus Al-Yahri, merupakan proses kegiatan untuk mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasikan dari produksi dan proses produksi. Lalu menurut Sukanto, merupakan usaha mengelola dengan cara optimal terhadap faktor-faktor produksi atau sumber seperti manusia, lalu tenaga kerja, mesin, dan bahan baku yang ada. Tujuan manajemen produksi sendiri itu adalah memproduksi atau mengatur produksi barang-barang atau jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Ruang lingkup manajemen produksi. Nah, di sini tuh ada perencanaan sistem produksi yang dimana ada perencanaan produksi, perencanaan lokasi produksi, lalu perencanaan letak fasilitas produksi, perencanaan lingkungan kerja, dan terakhir itu perencanaan standar produksi. Yang kedua itu ada sistem pengendalian produksi. Yang dimana pertama ada pengendalian proses produksi, pengendalian bahan baku, pengendalian tenaga kerja, pengendalian biaya produksi, dan pengendalian kualitas pemeliharaan. Yang terakhir itu ada sistem informasi produksi, yang dimana itu ada struktur organisasi produksi atas dasar pesanan, lalu ada produksi untuk persediaan. Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen itu ada 5, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian, dan penilaian. Perencanaan tersendiri itu penentuan tujuan, subsistem operasi, pemrograman, kebijakan, dan prosedur. Penentuan produk dan penggunaan sumber daya. Lalu untuk pengorganisasian itu penentuan struktur dan departemen, wewenang, dan tanggung jawab. Lalu penggerakan sendiri itu seperti memimpin, mengawasi, dan memotivasi. Dan untuk pengendalian itu, kembangkan standar dan jaringan komunikasi. Dan untuk penilaian itu, lihat efektivitasnya. Sistem produksi. Sistem produksi dibagi menjadi 2. Ada yang industri jasa, lalu ada industri manufaktur. Untuk industri jasa itu seperti perbankan, asuransi, pasar swalayan, dan rumah sakit. Dan untuk industri manufaktur itu adalah proses produksinya. Nah, jenis-jenis proses produksi itu ada 2, yaitu proses produksi secara terus-menerus dan proses produksi secara terputus-putus. Untuk proses produksi secara terus-menerus adalah suatu proses produksi yang mempunyai pola atau urutan yang selalu sama dalam pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan. Lalu proses produksi secara terputus-putus adalah suatu proses produksi di mana arus proses yang ada dalam perusahaan tidak selalu sama.
Ciri-ciri proses produksi secara terus-menerus itu, yang pertama, produksi dalam jumlah besar. Variasi produksi sangat kecil dan sudah terstandarisasi. Lalu menggunakan produk layout atau departemen by produk. Terus yang ketiga, mesin bersifat khusus. Yang keempat, operator tidak mempunyai keahlian atau skill yang tinggi. Yang kelima, salah satu mesin atau peralatan rusak atau terhenti, seluruh proses produksi terhenti. Yang keenam itu ada tenaga kerja sedikit. Lalu yang ketujuh, persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses kecil. Kedelapan itu dibutuhkan mentes spesial yang berpengetahuan dan pengalaman yang banyak. Lalu yang kesembilan itu pemindahan bahan dengan peralatan heating yang fixed menggunakan ban berjalan. Dalam melakukan kegiatan produksi, ada berbagai faktor yang harus dikelola yang sering disebut sebagai faktor-faktor produksi. Apa faktor-faktor produksinya? Yang pertama itu material atau bahan, lalu ada mesin atau peralatan. Yang ketiga itu manusia atau karyawannya. Lalu yang keempat itu modal atau uang. Dan yang kelima itu manajemen yang akan memfungsionalisasikan keempat faktor. Dengan demikian, manajemen operasi berkaitan dengan pengolahan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga keluaran output yang dihasilkan sesuai dengan permintaan konsumen, baik kualitas, harga, maupun waktu penyampaiannya. Sekilas telah disebutkan dari uraian di atas bahwa manajemen produksi operasi bertanggung jawab atas dihasilkannya keluaran output baik yang berupa dan kebutuhan konsumen dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, serta disampaikan tepat pada waktunya. Bertitik tolak dari tanggung jawab ini, maka ukuran kinerja suatu sistem operasi dapat diukur dari yang pertama ada ongkos produksi. Ongkos produksi ini meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa ke tangan konsumen. Dengan ongkos produksi ini yang murah, diharapkan bahwa produk atau jasa dapat dipasarkan dengan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen. Lalu yang kedua itu kualitas produksi atau jasa. Kenyataan menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya memilih produk atau jasa yang harganya murah, namun juga produk atau jasa yang berkualitas. Oleh sebab itu, baiknya suatu sistem produksi juga diukur dari kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Ukuran kualitas produk yang dimaksudkan di sini tentunya yang disesuaikan dengan selera konsumen, bukan ukuran kualitas secara teknologi semata. Lalu yang ketiga itu adalah tingkat pelayanannya. Berbicara mengenai tingkat pelayanan atau service level merupakan ukuran yang tidak mudah untuk diukur, sebab banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor kualitatif. Walaupun demikian, beberapa ukuran objektif yang sering digunakan antara lain, yang pertama itu ketersediaan dan kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa. Yang kedua itu kecepatan pelayanan, baik yang berkaitan dengan waktu pengiriman maupun waktu pemesanan. Bisa dilihat di layar PPT ini ada konsep-konsep manajemen produksi, yaitu ada resolution development, lalu ada resource, lalu ada activities and outcome, lalu terakhir itu ada image result. Bagaimana pentingnya manajemen dalam kegiatan produksi? Manajemen produksi merupakan salah satu aspek penting dalam proses produksi. Tujuan manajemen produksi adalah untuk mengatur sumber daya yang diperlukan dalam mengelola biaya produksi, waktu, dan tenaga kerja dalam operasi manufaktur. Apa saja sih keuntungan manajemen produksi itu? Keuntungan ataupun manfaat manajemen produksi dan operasi adalah membantu meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Sebab lewat aktivitas ini, seorang manajer operasi memiliki kewajiban untuk melatih serta mendidik karyawan. Dengan begitu, kemampuan dan produktivitas karyawan pun akan lebih meningkat. Sekian pembahasan dari saya mengenai manajemen produksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.